Actually, I want to make this vlog by English language. Guys, kembali lagi bersama saya Awangga Channel ya kan. Kita sekarang sedang berada di Dimyat. Tapi baru masuk daerahnya aja, belum ke tujuan destinasinya. Sama teman saya Akbar. Halo. Sanusi. Akbar. Ya, si bentar lagi sampai lah. Kita sekarang berada di Dimyat. Dimyat itu adalah sebuah provinsi di utara negara Mesir. Perjalanan dari Kairo menuju provinsi Dimyat memakan waktu sekitar 4 jam menggunakan bis. Bisa menggunakan kereta tapi harus naik-naik lagi. Dahulu kala pada masa penjajahan Romawi dan juga Yunani, Dimyat ini disebut juga dengan Tamyet, dan seiring perjalanan waktu akhirnya berubah menjadi Dimyat. Juga merupakan salah satu kota yang penting karena dari Yunani sana sebelah utara itu kapal-kapal besar langsung datang ke sini dan mensuplai barang-barang kapalnya itu melalui sungai ini. Jadi kalau biasanya kita jalan sendiri, tapi kali ini kita jalannya bareng sama kawan-kawan. Ada salah satu kawan saya ini kan yang tadi di bis. Jadi diajakin kita naik travel guys. Jalan-jalan berikutnya kita akan jalan-jalan sendiri lagi. Kita akan berpetualang dengan menggunakan tramco, kereta dan sebagainya. Ya, kita lihat ada anak-anak yang lagi menerbangkan layangan. Lihat. Oke, sekarang waktu menunjukkan pukul 2:30. Tadi karena kita terlalu lama di bawah terik matahari jadi kulit agak gosong-gosong gitu. Walaupun gimana ya, bukan gosong-gosong menjadi hitam tapi kering. Karena di samping udaranya yang dingin, panas juga, terik matahari turut menyertai pembakaran kulit. Jadi sedikit pecah-pecah kulitnya. Nggak masalah. Coba lihat. Kita baru habis laksanakan sesi perfotoan bersama pemilik kafe juga tadi. Sekarang kita menuju ke tempat markib. Naik perahu kita guys. Mana perahunya? Belum. TW. Bohong. Jadi kita mau kemana nih habis ini nih Kang? Sekarang kita akan pergi berwisata dengan kapal perahu. Jadi nanti kita apa namanya? Markib. Jadi kita nanti ke tengah laut naik kapal itu dan menikmati pemandangan pantai ini. Masya Allah, bisa mancing nggak di atas kapal ini Kang? Bisa, mancing menir.
Oke guys, akhirnya kita sampai juga di Sungai Nil yang menuju ke laut, ujung Sungai Nil. Habis ini kita akan naik kapal, naik perahu sama kawan-kawan pastinya. Kalau sendiri nggak seru soalnya. Capek. Ya, kurang lebih sekitar 1 jam kita akan berada di sini muter-muter menggunakan kapal. Gimana serunya kapal kita? Let's check it out. Indah. Oke, ya guys, kita sekarang menyetir kapal. Alhamdulillah diperbolehkan oleh nakodanya. Ya, walaupun sebentar ya minimal bisa menikmati lah rasanya mengendarai kapal ya kan. Oke, kawan-kawan, sekarang kita saat ini sedang berada di Sungai Nil. Kalau misalkan kita terus ke utara, kita akan menuju Laut Mediterania. Konon katanya Sungai Nil yang di sini, jalur ini merupakan jalur yang membawa kapal-kapal besar menuju daerah-daerah di sana. Sungai Nil ini panjangnya 9.000 km kira-kira, melalui 9 negara. Di antaranya adalah ada Sudan Selatan, kemudian Uganda, Rwanda, dan sebagainya. Masih banyak lagi. Kenapa Sungai Nil identik dengan Mesir? Karena di Mesir itu sudah ada bukti peradaban manusia yang maju pada zaman dahulu kala. Bahkan dari ratusan tahun sebelum Masehi itu sudah ada bukti peradaban. Selain di Mesir, zaman dahulu kala itu gak ada peradaban di negara-negara Afrika yang dilalui oleh Sungai Nil. Itu hanya ada peradaban-peradaban yang primitif. Wow, primitif. Sangat primitif. Bahkan sampai sekarang pun masih banyak negara-negara di Afrika sana yang juga dilalui oleh Sungai Nil tapi masih primitif. Hanya Mesir yang menunjukkan peradaban-peradaban yang maju. Seperti itu. Di belakang kita ini banyak nelayan-nelayan persiapan untuk melaut atau mencari ikan. Ini emang mayoritas penduduk di Biak ini mata pencariannya itu ya mencari ikan. Kegiatan mencari ikan dimulai biasanya pada malam hari dan mereka pulang membawa muatan penuh itu sekitar waktu subuh. Terus siangnya ngapain mereka ya? Siangnya distribusi ke pasar-pasar. Dan juga ya seperti kita lihat tadi di belakang kita, mereka itu merapikan jala. Jadi jala-jala hasil tangkapan kalau habis menangkap ikan udah biarkan saja seperti itu sampai menjelang melaut kembali, barulah jala-jala tersebut dirapikan kembali. Selesai dari naik perahunya, sudah ngantuk-ngantuk, udah pengen tidur. Tapi masih ada tujuan berikutnya, tujuan terakhir kita yakni ke Mercusuar. Oke. Kita lanjut ke tujuan berikutnya, ke next destination. Cause I've been laying under palm trees waiting for the summer, knowing there's nowhere to go. Cause I am happy on this island, wanna be my farmland. I don't ever want to leave, I'm in a tropic club. Fajar, ini senja, bukan fajar. Iya,
Jadi saya ini mau mengunjungi kelelahan. Oke guys, jadi kali ini mengunjungi suatu pantai di Dimyat ya. Satu pantai. Ini adalah pantai. Ini Sungai Nil. Oh ini Sungai Nil. Jadi Sungai Nil ini bermodif di pantai gitu. Jadi yang benar adalah Ini apa? di sebelah kanan kita ini ada Sungai Nil. Sungai Nil ini membelah benua Afrika dan kita berada di ujungnya. Ujungnya, di mana sungai ini bermuara, berujung. Muara Enim ya. Seperti itu. Dan konon katanya inilah tempat ya di mana dikatakan dalam Al-Qur'an surat Ar-Rahman marojal bahraini yaltaqiyan. Allah. Insya Allah. Hafizah. Hafizah. Aduh, kok anda jadi Hafizoh? Hafiz Masya lana. Allah. Udah nggak usah jadi talent, nggak usah. Masih. Belum bisa aja. Ya, marojal bahraini yaltaqiyan, di mana ada dua laut yang bertemu. Nanti mudah-mudahan kita bisa ngelihat ya guys. Mudah-mudahan kita bisa ngelihat pertemuan dua air tersebut. Bagaimana bentuknya? Dia nggak jatuh. Oke, kita lihat terus ke sana ke depan. Ya guys, akhirnya kita sampai di tempat yang kita tuju. Di depan kita ini kita melihat sebuah mercusuar. Wah, Matahari udah terbenam, jadi kita nggak bisa ngelihat. Kita nggak bisa ngelihat matahari. Ya tinggal merah-merahnya aja. Saat ini udah pukul 5 sore lewat 20 menit. Jadi udah masuk waktu maghrib dan udara juga mulai dingin guys. Jadi mercusuar ini dulunya digunakan untuk memberikan sinyal kepada para kapal laut bahwasanya mereka sudah mendekati daratan. Jadi kalau kapal udah di laut itu nggak kelihatan ada daratan atau enggak. Kalau misalkan mereka nggak memperlambat kecepatan mereka, mereka akan menabrak daratan. Jadi untuk memberikan sinyal kepada para kapal laut bahwasanya mereka sudah dekat dengan daratan, ya dengan mercusuar ini. Jadi lampu di atas mercusuar itu akan memberikan sinyal nyala-nyala yang sangat terang berputar, tandanya daratan sudah dekat. Inilah tempat dimana yang katanya marojal bahraini yaltaqiyan, tapi sayangnya nggak kelihatan. udah gelap. Udah gelap. Wah tidak. Jadi kita terlambat sepertinya. Jadi nggak dapat sunset, nggak dapat pemandangan untuk membuktikan warna yang berbedanya. Ya setidaknya kita terbayar puas dengan pemandangan yang cukup indah lah. Ya nggak Bar? Walaupun Akbar kehilangan teman-temannya. Mana teman-temannya Bar? Tahu males pengen beli truk. Gitu. Nah habis ini kita akan melanjutkan perjalanan kita menuju rumah kita tercinta. Oh bukan rumah, apa? Sakan. Karena rumah kita ada di Indonesia. Oke, guys, setelah seharian kita berjalan kesana kemari dan alhamdulillah akhirnya kita sampai, dan mari kita akhiri perjalanan kita hari ini dengan membaca Alhamdulillah. Oke, see you next trip. Let's